beranggotakan 5 orang dengan saya Taufik Hidayat dengan NIM 2405056008. Halo, perkenalkan saya Zaskia Rizkina dengan NIM 2405056006. Halo, perkenalkan saya Astri Aulerif Nabila dengan NIM 2405056007. Hai, perkenalkan nama saya Alia Zahra Muarang Saputri, NIM 2405056009. Hai, perkenalkan nama saya Batari Dewi Kaisaria dengan NIM 2405056010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 2 sedang berada di Jalan Sejati nomor 53 RT 01. Di sini kami sedang melakukan penelitian terkait tugas mata kuliah ilmu alamiah dasar. Dan kami mengambil tema budidaya ikan kreatif bersama Bapak Herdiansa, Ketua Kelompok Karya Sejati. Bapak Herdiansa sebagai Ketua Kelompok dan pemilik budidaya ikan ini. Dan nanti Bapak akan ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh teman-teman terkait budidaya ikan. Mungkin kesediaan Bapak untuk menjawab. Kepada teman-teman, saya persilahkan untuk bertanya kepada Bapak. Baik, penanya pertama dari rekan saya yaitu Naya. Kepada Naya saya persilahkan. Baik, Bapak, saya akan mempertanyakan sedikit pertanyaan. Ya, terus saya persilakan Bapak menjawab ya. Jadi, tujuan Bapak membuat budidaya ikan ini apa? Dan pada tahun berapa Bapak mendirikannya? Kalau mendirikan kolam secara pribadi, saya mulai tahun 2015 secara pribadi. Terus karena saya lihat di sini di lingkungan sini punya keluarga yang membuat juga budidaya, akhirnya kita coba bikin kelompok di tahun 2016. Awalnya pribadi ya Pak? Ya, saya pribadi terus bikin kelompok di 2016. Kalau tujuannya memang kita ingin meningkatkan penghasilan dengan budidaya ini. Cuman memang dengan berjalan waktu, perkembangan teknologi teknologi budidaya itu kan perlu irama sendiri. Nah, jadi kita masing-masing pembudidaya itu punya irama sendiri bagaimana budidaya yang lebih mudah, lebih baik, Kreatif ya. Baik, untuk penanya kedua yaitu Astri yang akan bertanya kepada Bapak Herdi. Kepada Astri saya persilakan. Saya mau bertanya, di sini itu awalnya budidayanya ikannya jenis apa saja dan kenapa awalnya memilih ikan itu untuk dibudidayakan? Kalau awal masing-masing petani di sini berbeda-beda. Saya pertama di tahun pertama itu nila, di tahun kedua sudah ganti lele. Nah, lele itu sempat jalan sekitar 7 tahun, 6-7 tahun. Tapi kalau kelompok yang lain, maksudnya anggota yang lain, ya ada yang nila, ada yang patin, gabungan sama. Kalau saya rata-rata satu varian. Yang terakhir ini saya coba. Yang kedua itu pertanyaannya, bagaimana sih awalnya kok Bapak bisa kepikiran untuk buat usaha budidaya ikan ini? Kalau kita sih melihat pertama lahan pekarangan di sini kan banyak. Ya, mungkin karena ini daerah-daerah masih belum padat penduduk, terus kita mencoba, tadinya sih banyak warga yang bikin di sini. Akhirnya saya coba kita kembangkan. Tapi dengan berjalannya waktu tadi, desain kolam itu memang menentukan untuk budidaya di kolam terpal. Beda dengan yang di kolam-kolam tanah. Ya kan, di kolam terpal ini punya. Nah, tapi intinya kita sebenarnya ingin menambah penghasilan. Tujuan utamanya sebenarnya Sebagai penghasilan masyarakat. ya bisa jadi sampingan ya kan. Terima kasih. Ya. Baik, untuk penanya ketiga ini ada Batari Dewi Kaisaria yang akan bertanya kepada Bapak Herdiansa. Kepada Batari saya persilahkan. Oke, baik Pak, sebelumnya saya izin bertanya untuk penghasilan atau pengeluaran itu per bulan itu berapa ya kisarannya? Ya, untuk budidaya ikan. Kalau budidaya ikan lele, ya budidaya ikan lele kan kalau kami ini pembesarannya, nah, kami harus beli bibit baru ya. Nah, pertama biaya yang pertama kita beli itu bibit dulu, bibit dan pakan. Kalau bicara bibit ini tergantung jumlah yang dibeli sih. Kalau saya umumnya sekali beli rata-rata 10.000 itu hampir 1 juta untuk bibitnya aja. Berarti 10.000 ikan Pak. Ya, karena harga 100 rupiah.
untuk 10.000 itu udah 1 juta. 1 juta. Jadi dalam per 10.000 itu, kalau saya biasa dulu budidaya lele itu saya batasin tidak lebih dari 8 sampai 10 karung beli pakannya. Itu baru pakan apa? Ya, kita beli Belum lagi pakannya. bibit. Ya bibit tadi 1 juta. Oh, bibit 1 juta. Nah, itu kita beli pakan kan. Nah, beli pakan itu selama pembesaran, pendederan, dari pendederan sampai pembesaran, jual konsumsi, itu kalau saya batasi 8 sampai 10 karung. Itu berapa kira? Jadi kalau dia tidak boleh lebih dari itu. Kalau rata-rata pakannya kalau yang kecil itu harganya sekarang 450.000. Itu per karung. Ya, per karungnya itu karung per 30 kilo. Nah, tapi kalau yang deder tadi dia karung per 10 kilo dia harganya 250. Jadi itu saya batasi cuma 8 sampai 10 kilo. Tidak lebih dari itu kalau ikan lele. Oh iya. Karena apa? Lele kalau kita belikan terus habis aja dia makan. Cuman kan nilai tambahnya buat petani dan jadi udah masuk mulai pembesaran baru kita cari pakan-pakan alternatif. Seperti apa itu, Bang? Pakan alternatif bisa dari tumbuhan seperti mata lele, Iya, iya. idola, atau dari yang hewani. Kalau kami di sini biasa manfaatkan limbah positif seperti usus ayam, Oh, terus perut ikan atau ikan yang sudah mati. dimanfaatkan lagi Ya, Bapak itu ya. untuk mengurangi kos. Nah, kalau bicara penghasilannya, karena kalau ikan 10.000 ini dia kan belinya saya memang kecil sekali, ukurannya antara 2 sampai 3 cm. Masih anak sekali Jadi Pak, ya. masih bayi dia ikannya. Nah, itu kita mulai jual itu antara 5 sampai 7 bulan baru mulai jual. Tapi dia jualnya tuh sekaligus. Karena kan konsumsinya jadi yang masih kecil kita besarkan lagi. Nah, jadi kalau 10.000 itu udah langsung habis 5-7 bulan. Dia bertahan. Karena pasar juga belinya dari ukuran 5 sampai ukuran 9 per ekor per kilonya. Harga jual kami cuma 20.000. Karena harga jual partai yang tujuan bukan langsung ke pasar, tapi lewat penjual di pasar, atau lewat tengkulak ada yang datang ke sini. Jadi harga jual di petani itu 20.000. Kalau estimasi keuntungan, karena kita nggak bisa ngitung per bulan, per masa panennya. Itu berapa kita? Paling antara 2,5 juta sampai 3 juta. Berarti untuk 20.000 tadi untuk 1 kilo 10.000 ekor. 10.000. Dan Baik, Bapak. Cerita aja, Pak. Baik, untuk penanya keempat ini ada Alia yang akan bertanya kepada Bapak Hendy. Kepada Alia saya persilakan. Bapak izin bertanya, selama Bapak mengadakan budidaya ikan ini, apa tantangan Bapak selama Bapak melaksanakannya? kalau tantangan budidaya di kolam terpal ini sebenarnya banyak. Dari awal pertama kami bikin budidaya, itu kami terkendala masalah polusi udara. Oh, boleh. Karena desain kolam ini kan apa ya? Dia menimbulkan bau yang tidak sedap. Oh iya. Yang dia menimbulkan bau tidak sedap. Pada saat kita budidaya, apalagi di lingkungan kampung kan, Iya, ya, tidak enak ya. nah kita kan punya masalah. Jadi Iya, akhirnya itu kendala yang paling kami rasakan pada awal berdiri. Karena apa? Kita udah paham bagaimana desain kolam yang baik pada saat itu. Tadinya kita hanya berpikir, oh ini karena pakannya yang salah. Ternyata tidak. Ternyata kalau kami di sini punya masalah karena kita budidaya ini yang kita perlu dikondisikan kan air. Bagaimana mengkondisikan air supaya ikan bisa hidup di air. Ya? Nah, tapi kalau desain kolam kita salah, akhirnya menimbulkan bau, ikannya juga nggak sehat. Ya? Nah, itu awal pertama kami. Macam-macam kami carikan solusinya, mulai dari filter tanaman, pakai filter tanaman, ya, terus filter pakai saringan-saringan macam-macam. Nah akhirnya ternyata ikan itu ternyata dia sama kayak manusia. Setelah kami pelajari, ternyata dia perlu safety tank. Nah, jadi sama kayak manusia, dia perlu bagaimana supaya kotorannya itu tidak terganggu. Karena yang bikin bau itu ternyata
kotoran dia sendiri. bercampur dengan air. Ya, kotoran yang bercampur dengan air. Terus karena ikan lele ini hobinya ngaduk kotoran kan, karena ikan itu, Ya, ya. saya bilang ikan itu beda-beda dia. Kita harus pelajari hidupnya sih seperti itu. Khusus lele, dia memang paling suka kalau di tanah dia suka main lumpur. Nah, di kolam terpal dia paling suka endapannya sendiri yang akhirnya kotorannya itu tercampur terus di air, akhirnya menimbulkan bau. Akhirnya kita pelajari, oh ternyata dia perlu kita. Akhirnya dengan adanya kita bikinkan sekat, akhirnya bisa. Itu kendala yang dia. Akhirnya begitu Pak ya. Nah, akhirnya kita bikinkan, oh berarti kita harus ada satu endapan supaya airnya tetap bersih, airnya tetap bersih. Yang kedua, kita juga, tapi ini kita nggak tahu lah ini betul atau tidak, kadang kami punya masalah di bibit. Entah bibit yang kualitas kurang baik, atau karena air di kolam kami yang tidak baik, ya, kita punya masih tanda tanya itu. Entah bibitnya yang kurang, fisiknya kurang kuat, atau ya itu tadi pengelolaan air kami yang kurang. Itu kendala paling yang sering dialami petani biasanya itu di kualitas bibit. Bukan kuantitasnya, kualitasnya. Ya, kualitas. Kemudian Bapak, ini pertanyaan terakhir, apa pesan atau tips supaya sukses dalam membudidayakan ikan tersebut? Jadi kalau bicara sukses ini semua orang pengen sukses. Iya, betul. Tapi kita perlu belajar ya. Ya, ya. Jadi kalau untuk budidaya ikan di kolam terpal, kita harus pilih dulu mau beli budidaya ikan apa. Kalau khusus yang lele yang saya alami, kalau lele ini kalau mau berhasil, dia petaninya pertama harus kuat dulu. Karena apa, lele ini secara apa, pengelolaannya dia memerlukan sortir, dia memerlukan pakan yang banyak. Intinya kita harus mencari pakan-pakan yang kita beli, gotong royong aja nanti hasilnya. Kalau mau berhasil di lele kita harus cari pakan alternatif. Kalau untuk ikan patin, Ya kalau ikan patin, karena saya baru ini, nah, jadi 3 jenis ikan yang bisa dipelihara di kolam terpal ini ya, seperti tadi lele, nila, patin. Nah, nila sama patin, dia kayaknya punya kebiasaan tidak suka ngaduk kotoran. iya, iya. Jadi desain kolam saya bedakan. Saya lagi mencoba. Untuk lele saya sudah dapat ilmunya, tadi harus ada setting juga. Cuman kalau untuk lele lebih bagus di kolam segi 4 gitu. Oh, untuk ikan lele Pak. Ikan lele. Ya kolamnya nggak apa-apa segi 4 karena desain kolamnya dia berbeda. Kalau untuk nila sama patin, dia karena udah suka ngaduk kotoran, apa ya? Dia perlu, kalau ini saya bikin desainnya seperti corong. Dasarnya tuh nggak rata. Oh, begini Bapak ya. Dan seperti corong. Iya. Kita tinggal buang kotoran campur. Nanti kotoran dia berbeda sih. Karena dia nggak suka ngaduk kotoran, akhirnya ngendap semua, tapi kita tidak bisa membuang. Kalau di petani itu kan ada namanya menyimpan di sedot, itu terlalu lama. Proses itu. Ini yang mendingan main cabut pipa atau nah, kalau lele tadi di kolam setimpat dia cukup rata aja, tapi ada sekat di samping dia kotoran tuh. Terima kasih ya Bapak. Baik, kira-kira seperti itu pertanyaan dan jawaban dari rekan-rekan peserta Bapak Yanti. Terima kasih Bapak Yanti karena sudah memberikan kami izin untuk melakukan penelitian di budidaya ikan lele. Nah, semoga usaha Bapak Yanti ke depannya beserta kelompok budidaya ikan Bapak bisa maju dan lebih besar. Ya, mungkin itu saja dari kami kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby, it's plain to see that I get starstruck in your company. It's taken a year, but you don't understand how it makes me feel when I hold your hand. Tell me now if it's true. A change of pace would give me some certitude.
I settle up and then